Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Yakub menjadi salah satu kisah Nabi yang perlu diketahui oleh umat Islam dan menjadi pelajaran hidup yang dapat diteladani. Nabi Yakub merupakan putra dari Nabi Ishak dan ibunya Ribka serta cucu dari Nabi Ibrahim. Dirinya terlahir sebagai kembar bersama saudaranya yang bernama Esau. Kedua anak Nabi Ishak alaihissalam tersebut diharapkan menjadi penerus kakeknya, Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk berdakwah dan mengamalkan perbuatan baik serta menyebarkannya. Oleh karena itu Nabi Ishak alaihissalam mengajarkan kepada anak-anaknya tentang agama dan agar menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, serta memberikan nasihat-nasihat agar menjadi hamba yang selalu beriman dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata hanya Nabi Yakub sajalah yang menjalankan apa yang diajarkannya, sementara saudaranya Esau berbanding terbalik, di mana ia tidak mengamalkan kebaikan dan memiliki sifat yang iri, dengki, sombong, dan suka pamer. Ketika beranjak usia remaja, Yakub dan Esau sering sekali bertengkar. Yakub lebih sering mengalah dari kakaknya Esau yang selalu merasa paling benar dan tidak mau mengalah meskipun ia bersalah. Nasihat-nasihat yang diberikan Nabi Ishak alaihissalam kepada kedua anaknya juga hanya didengar oleh Yakub saja, sedangkan Esau tidak mendengar nasihat dari ayahnya tersebut. Maka dari itu Nabi Ishak dan istrinya mulai memikirkan tentang ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala yang seperti cocok dengan sifat yang dimiliki oleh Yakub. Karena Nabi Yakub memiliki sifat yang saleh dan melakukan perbuatan yang terpuji. Pertengkaran antara Yakub dan Esau semakin sering terjadi saat mereka beranjak dewasa. Esau diketahui sering sekali mengejek adiknya tersebut, namun Yakub tetap sabar dan tidak pernah membalasnya. Hingga suatu ketika Yakub sudah merasa tidak tahan dan mengadukannya kepada Nabi Ishak alaihissalam atas apa yang telah dilakukan kakaknya. Nabi Ishak alaihissalam yang mendengar hal itu kemudian menasihati Esau karena sikapnya yang tak kunjung berubah dengan kebiasaan buruknya. Setelah itu Nabi Ishak pun merencanakan Esau untuk segera dinikahkan agar sifatnya dapat berubah menjadi lebih baik setelah memiliki istri. Akhirnya Esau pun dinikahkan dengan perempuan yang ia percayai. Ternyata meskipun sudah menikah dan hidup berumah tangga, sifat buruk Esau tidak pernah berubah. Ia masih tetap mengejek Yakub, bahkan menghina dan mengancamnya. Yakub pun mulai kembali menceritakan hal tersebut kepada ayahnya. Nabi Ishak pun kemudian mulai berdoa dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Yakub dapat mewarisi sifat kenabian yang dimilikinya, dan juga berdoa agar Yakub dapat memiliki keturunan yang menjadi nabi dan raja. Karena sifat Esau yang sangat tidak menyukai Nabi Yakub, maka akhirnya Nabi Ishak berencana menitipkan Nabi Yakub ke Irak, tempat saudara istrinya tinggal, yakni Syekh Labban, agar Nabi Yakub alaihissalam tidak diganggu lagi oleh saudaranya Esau. Nabi Ishak pun mulai membicarakan rencananya tersebut kepada sang istri. Karena Nabi Yakub adalah anak yang taat kepada orang tuanya, saran rencana itu pun diterima olehnya. Saat akan menitipkan anaknya, Nabi Ishak berpesan agar anaknya dapat terus belajar ilmu agama di rumah pamannya tersebut. Beliau juga berpesan untuk berhati-hati saat menyusuri jalan menuju Irak. Nabi Yakub pun mulai berangkat dan ia harus melewati gurun pasir Sahara yang sangat luas dalam perjalanannya. Perjalanannya dilakukan pada malam hari untuk menuju Irak, sedangkan siang harinya ia gunakan untuk beristirahat. Dengan rasa percaya dan kesabarannya, Nabi Yakub percaya bahwa ia akan segera sampai ke Irak. Perjalanan panjang ini menjadi ujian pertamanya yang diberikan oleh Allah. Kemudian Nabi Yakub mulai merasa sangat lelah hingga ia mencari tempat untuk beristirahat dengan nyaman dan bisa tidur dengan pulas.
Ketika tertidur, Nabi Yakub bermimpi bahwa di masa kehidupan akan penuh dengan rezeki dan kedamaian hingga berkeluarga dan memiliki anak cucu. Bahkan mampu mendirikan kerajaan besar dan sejahtera. Setelah terbangun dari tidurnya, ia pun melanjutkan perjalanannya menuju Irak. Selama perjalanan mimpi yang datang kepadanya terus terpikirkan oleh Nabi Yakub. Hingga tak lama kemudian dirinya mendengar sebuah suara yang datang dari malaikat Jibril yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepadanya. Setelah itu Yakub diangkat menjadi seorang nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub ditugaskan untuk menyebarkan kebenaran kepada umat manusia untuk menyembah Allah. Nabi Yakub juga diwariskan oleh Allah Baitul Maqdis, yakni kehidupan yang bahagia dan pekerjaan yang sangat besar untuknya dan keturunannya nanti. Mendengar hal tersebut, rasa lelah yang tadinya dirasakan oleh Nabi Yakub pun seketika hilang. Nabi Yakub seperti kembali berenergi dan berjalan dengan cepat agar sampai ke Irak dengan segera mungkin. Keinginan Nabi Ishak yang ingin menjodohkan Nabi Yakub dengan salah satu putri dari Syekh Labban. Sebelum menikahkan Nabi Yakub dengan putrinya, Syekh Labban memberi syarat kepada dirinya. Syarat tersebut berupa Nabi Yakub harus menjadi penggembala kambing selama 7 tahun yang nantinya akan menjadi mas kawin pernikahan. Setelah itu Nabi Yakub ditanya ingin menikahi putrinya, yang mana ia menjawab ingin menikahi Rahil. Namun hal itu tidak dapat dilakukan apabila ia tidak menikahi kakaknya lebih dulu. Karena hukum adat yang berlaku bahwa tidak boleh melangkai kakak untuk menikah. Nabi Yakub pun menyetujui segala persyaratan yang diberikan oleh Syekh Labban. Setelah itu Nabi Yakub pun memohon doa kepada Allah agar mengabulkan keinginan ayah dan ibunya yang ingin menikahkannya dengan putri Syekh Labban. Nabi Yakub pun akhirnya dapat menikah dengan Laya putri Syekh Labban setelah dirinya menggembala selama 7 tahun. Kemudian Nabi Yakub melakukan ujian yang kedua untuk menikahi Rahil dengan menggembala kambing, dan ujian tersebut juga berhasil dilakukannya. Kedua putri Syekh Labban pun menjadi istri dari Nabi Yakub. Keduanya Laya dan Rahil sangat senang dan menilai suaminya sangat baik. Hingga keduanya ingin membalas kebaikan tersebut dengan sepakat menikahkan Nabi Yakub dengan kedua pembantunya yang bernama Balhah dan Zulfah. Syekh Labban yang mendengarnya pun terkejut dengan keputusan Laya dan Rahil. Namun akhirnya Nabi Yakub diizinkan untuk menikah dengan kedua pembantunya itu. Kebahagiaan pun dirasakan oleh Laya dan Rahil karena dapat memberikan hadiah untuk Nabi Yakub. Nabi Yakub dikaruniai 12 orang anak dari keempat istri tercintanya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga ini dapat memberikan ilmu dan manfaat bagi kita semua dan menjadikan kita pribadi yang lebih beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.